Jadi bisa kalian bayangkan guys, bahwa selama 19 hari para tamu hotel mandi, gosok gigi, dan lain-lain menggunakan air yang sudah terkontaminasi mayat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Silvi. Thank you banget buat kalian sudah mampir ke channel aku. Dan hari ini guys, aku pengen banget ngajak kalian ngebahas tentang kasus kematian seorang wanita yang ditemukan telah membusuk di dalam tangki air di sebuah hotel yang sempat menggegerkan publik. Pada tahun 2013 guys, publik sempat dikejutkan dengan kasus kematian seorang wanita bernama Elisa Lam yang ditemukan telah membusuk secara misterius di dalam sebuah tangki di hotel tempat di mana ia menginap saat berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Sampai saat ini guys, misteri tentang kematiannya dan bagaimana jenazahnya bisa masuk ke dalam tangki air pun masih menjadi tanda tanya. Karena kesehariannya ia tampak seperti gadis biasa. Namun apakah ada sesuatu di balik peristiwa ditemukannya tubuh Elisa yang sudah dalam keadaan membusuk? Penasaran kan gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke detail ceritanya. Yuk! Elisa Lam yang juga dikenal dengan nama Lam Hoyi merupakan gadis keturunan Tionghoa yang lahir di Vancouver, Kanada pada tanggal 30 April tahun 1991, di mana ayahnya bernama David Lam, ibunya bernama Yina Lam, dan memiliki seorang saudara perempuan bernama Sarah Lam. Nah, orang tuanya merupakan imigran asal Hong Kong yang pindah ke Kanada dan mulai membuka usaha restoran di wilayah Burnaby, British Columbia. Elisa Lam adalah seorang mahasiswa di Universitas British Columbia. Pada pertengahan 2010 guys, dia bergabung dengan sebuah platform blogspot dan mulai membuat blognya sendiri dengan nama Etherfield. Nah, dalam blognya guys, dia kebanyakan memposting tentang fashion para model serta konten tentang kehidupannya sendiri, termasuk perjuangannya dengan penyakit bipolar yang dideritanya. Peristiwa ini berawal ketika Elisa menikmati liburannya. Ia menikmati liburan seorang diri dan mengunjungi San Diego. Sebagai seorang yang suka memposting tentang konten kehidupan sehari-harinya, Elisa pun tidak lupa membagikan momen ketika dia mengunjungi salah satu kebun binatang di San Diego di saluran media sosialnya. Lalu dari San Diego, ia naik kereta Amtrak dan tiba di Los Angeles pada 26 Januari 2013. Di sana ia menginap di Hotel Cecil dan menikmati liburannya selama beberapa hari di Los Angeles. Awalnya orang tua Elisa sempat khawatir membiarkan putrinya bepergian sendirian. Namun Elisa meyakinkan orang tuanya bahwa dia akan baik-baik saja dan berjanji akan mengirimkan kabar setiap harinya. Hingga pada tanggal 31 Januari 2013, orang tuanya tidak mendapatkan telepon sama sekali dari Elisa, yang seharusnya tanggal tersebut adalah jadwal keberangkatan Elisa ke Santa Cruz. Nah, karena tidak mendapatkan kabar dari putrinya, mereka pun langsung menyusul ke Los Angeles dan segera melaporkan perihal kehilangan putrinya ke polisi. Kepolisian setempat pun akhirnya mendatangi hotel tempat di mana Elisa menginap dan memeriksa CCTV untuk melihat aktivitas yang mungkin mencurigakan yang tentunya berkaitan dengan Elisa. Polisi menggeledah bangunan hotel tetapi tidak berhasil menemukannya. Salah satu orang terakhir yang melihatnya adalah Kitty Orphan, yaitu pemilik toko buku terdekat The Last Bookstore, tempat di mana Elisa membeli hadiah untuk keluarganya di Vancouver. Setelah sekitar seminggu tanpa hasil apapun, akhirnya polisi mengirimkan selebaran dengan memposting fotonya di lingkungan tersebut dan juga memposting fotonya secara online hingga kasus ini mendapat banyak perhatian dari publik dan media. Pada 13 Februari, polisi merilis rekaman video Elisa Lam di salah satu elevator hotel untuk meminta bantuan masyarakat yang mungkin melihat Elisa. Rekaman CCTV memperlihatkan bahwa Elisa Lam sempat masuk ke dalam lift hotel lantai 14 tepat sehari sebelum ia menghilang. Tapi guys, ada yang sangat aneh dalam rekaman CCTV itu. Awalnya Elisa terlihat tampak biasa ketika memasuki lift. Nah, dia menekan tombol lift secara normal seperti pada umumnya orang lain yang menggunakan lift. Namun karena pintu lift tidak juga menutup, ia tampak keluar dan menengok kanan dan kiri seperti sedang mengecek sesuatu. Setelah itu ia kembali masuk ke dalam lift dan terlihat seperti menekan semua tombol yang ada di sana. Lalu dia langsung keluar dan melakukan gerakan-gerakan aneh di sisi sebelah kiri lift, seakan seperti tangannya sedang berenang atau sedang menari. Gitu guys.
Nah, video itu pun menjadi viral hingga memunculkan berbagai pendapat. Nah, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2013, para tamu Hotel Cecil pun mengeluhkan tentang air di kamarnya yang tampak kotor, berwarna kehitaman, dan berbau busuk. Mereka mengajukan komplain kepada pihak hotel, dan petugas pemeliharaan hotel yang bernama Santiago Lopez pun pergi untuk mengecek tangki air yang berada di atap Hotel Cecil. Setiba di sana, ia melihat palka ke tangki air utama dalam kondisi terbuka, lalu ia mengintip ke dalam salah satu dari 4 tangki air tersebut, dan ia melihat sesosok mayat wanita yang sudah membusuk dalam kondisi tertelungkup di air, guys. Investigasi atas kematian Elisa pun berlanjut setelah tubuhnya ditemukan. Dan penemuan mayat Elisa Lam di tangki air hotel itu pun seketika menggegerkan Los Angeles, sehingga Hotel Cecil mendapat sorotan luas. Nah, kepolisian yang pelajari kasus itu belakangan menyimpulkan bahwa Elisa Lam tewas karena terpleset akibat halusinasinya karena mengkonsumsi narkoba. Namun hasil otopsi menyatakan bahwa tidak ditemukannya bekas penggunaan narkoba atau zat semacamnya pada tubuh Elisa. Lagi pula guys, jika ia sendiri yang naik dan masuk ke dalam tangki secara sadar, ia terlebih dahulu harus berjalan menuju atap gedung tanpa terdeteksi, baik melalui pintu yang tersegel atau melalui tangga darurat yang berada di sisi gedung. Karena untuk menuju atap guys, hanya dapat diakses melalui tangga yang memiliki pintu terkunci yang dilengkapi dengan alarm aktif. Nah, selanjutnya ia harus memanjat ke tangki air dengan menaiki tangga setinggi 10 kaki di sisi tangki. Dan kemudian dia juga harus membuka tutup tangki yang sangat berat sebelum akhirnya dia masuk ke dalam tangki. Lalu bagaimana cara Elisa Lam bisa masuk ke sana? Guys, bingung kan? Sempat ada spekulasi pembunuhan, tetapi polisi tidak pernah mampu menemukan siapa pembunuhnya, apa motif pembunuhannya, serta hasil otopsi juga menunjukkan tidak adanya tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh Elisa Lam. Karena ketidakjelasan itu pula lah, berbagai spekulasi lain pun akhirnya bermunculan dan menyeret masa lalu Hotel Cecil yang ternyata memiliki sejarah mengerikan, seperti pernah terjadinya kasus pembunuhan berantai dan kasus bunuh diri. Latar belakang itu menjadikan banyak orang di sekitar Hotel Cecil menghubung-hubungkan kematian Elisa Lam dengan hal-hal gaib. Menurut mereka guys, bisa jadi kematian Elisa Lam disebabkan karena adanya gangguan dari arwah-arwah penasaran yang menjadi korban pembunuhan di hotel tersebut. Nah, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ketika sedang berada di dalam lift, Elisa Lam tampak seperti sedang memainkan game elevator, di mana dengan menekan tombol lift dalam pola tertentu akan membuka portal ke dimensi lain. Lalu apa penyebab kematian Elisa Lam sebenarnya? Apakah benar karena penyakit bipolar yang dideritanya? Atau karena game elevator tersebut yang sudah menarik jiwanya ke dimensi lain? Atau memang benar guys bahwa kematiannya disebabkan oleh gangguan dari arwah-arwah penasaran di hotel tersebut? Atau mungkin ada penyebab lainnya? Dan tampaknya kasus kematian Elisa Lam masih akan menjadi salah satu misteri yang tak terpecahkan. Bagaimana menurut kalian guys? Boleh komen di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu aja videoku kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan sensasi-sensasi seru, horor, dan menegangkan dari semua cerita-cerita aku. Akhir kata, aku Sylvia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video berikutnya guys.